Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Lutfia Wulansani dan Alivia Nardiapur. Kami akan membahas tentang falsafah madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Yang pertama adalah hakikat madrasah di Indonesia. Madrasah merupakan bagian dari Sisdiknas yang memiliki peran yang cukup penting dalam pendidikan dan sejajar dengan sekolah umum. Perbedaan antara madrasah dan sekolah umum terletak pada sejarah pembentukannya serta ciri khasnya. Menurut Abdurrahman, peluang madrasah dibagi menjadi 5. Yang pertama, kehidupan beragama yang semakin semarak dan semakin diamalkan dalam kehidupan pribadi maupun dalam sosial kemasyarakatan. Yang kedua, semakin berfungsinya Kementerian Agama dalam pembinaan dan pengelolaan madrasah. Hal ini kemudian dikuatkan dengan adanya program strategis Kementerian Agama, yakni meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Yang ketiga, adanya animo masyarakat dan gairah beribadah untuk berperan serta dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, serta meningkatkan sumber manusia melalui penyelenggaraan madrasah dan memasukkan putra-putrinya pada jenjang pendidikan madrasah. Yang keempat, adanya peluang untuk mengembangkan program sesuai dengan kemandirian dan ciri kekhususan madrasah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, adanya dukungan masyarakat yang sangat luas dalam upaya untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan madrasah, baik dalam hal pengelolaan, pembangunan maupun dalam hal tanggung jawab kemitraan dalam pengabdiannya. Materi selanjutnya adalah landasan ideal madrasah di Indonesia. Dasar ideal madrasah di Indonesia terdiri dari Al-Quran, hadis, kata-kata sahabat, ijtihad, kebiasaan masyarakat, serta hasil pemikiran para intelektual muslim. Sementara itu, madrasah yang boleh dikatakan sebagai fenomena baru dari lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia, yang kehadirannya sekitar abad ke-20, tampaknya ada beberapa faktor lain yang melatar belakanginya, dan secara garis besar dikelompokkan kepada dua hal, yaitu yang pertama, keadaan bangsa itu sendiri atau dari segi ajaran Islam, aktivitas lembaga pendidikan Islam, aktivitas lembaga pendidikan kolonial, dan yang kedua, faktor kondisi luar negeri. Dasar-dasar pendidikan Islam. Agar pendidikan dapat melaksanakan fungsinya, pendidikan memerlukan acuan pokok yang mendasarinya. Acuan yang menjadi dasar bagi pendidikan adalah nilai yang tertinggi dari pandangan hidup suatu masyarakat di mana pendidikan itu dilaksanakan. Abdul Fattah Jalal misalnya membagi sumber pendidikan Islam kepada dua macam. Yang pertama, sumber ilahi, meliputi Al-Quran, hadis, dan alam semesta sebagai ayat kauniyah yang perlu ditafsirkan kembali. Yang kedua, ada sumber insaniyah, yaitu lewat proses ijtihad manusia dari fenomena yang muncul dan dari kajian lebih lanjut terhadap sumber ilahi yang masih bersifat global. Desain ideal madrasah di Indonesia. Madrasah dapat diaktualisasikan dengan menghadirkan 3 desain besar pendidikan madrasah, antara lain, yang pertama ada madrasah unggulan, yang kedua madrasah model, dan yang ketiga madrasah reguler atau kejuruan. Madrasah model diproyeksikan sebagai wadah penampung putra-putra terbaik masing-masing daerah untuk dididik secara maksimal tanpa pergi ke daerah lain. Sebagaimana pada madrasah unggulan, keberadaan madrasah model juga dapat mencegah terjadinya eksodus SDM terbaik suatu daerah ke daerah lain. Adapun model-model desain kurikulum madrasah yang berkualitas, antara lain, yang pertama ada Spirited Subject Curriculum. Dalam desain ini, kurikulum mata pelajaran dipisah, bahkan kurikulumnya dimaksudkan dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah yang kurang mempunyai keterkaitan dengan mata pelajaran lainnya. Yang kedua, ada Correlated Curriculum. Model ini adalah kebalikan dari model sebelumnya, yang mana dalam model ini kurikulum yang ada disatukan dalam bentuk tujuan. Yang ketiga ada Learner-Centered Design. Ini lebih menekankan pada peserta didik, sedangkan guru hanya berperan sebagai pencipta situasi belajar mengajar, mendorong dan memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat ada Problem-Centered Design. Pemusatan pada masalah yang sedang terjadi merupakan titik inti dari pembentukan kurikulum.
Model ini berangkat dari pemahaman bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari permasalahan yang memerlukan pemecahan. Dan yang terakhir ada integrated curriculum. Integrated curriculum ini didesain dengan memusatkan pelajaran pada masalah tertentu yang memerlukan solusi dengan materi atau bahan dari berbagai disiplin atau mata pelajaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.